Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya takdimi, pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, beliau Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, beliau Bapak Abdul Aziz Wahab MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nuntufa MM. Yang saya hormati Kaprodi Ekonomi Syariah, Bapak Abdul Ghafur MEI. Dan yang saya hormati dosen pengampu Mahfudz 2, Ibu Umi Laila. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya, dan tak lupa yang saya sayangi adalah teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Nurul Afiyah dari kelas A Ekonomi Syariah. Baik, untuk pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Mahfudz 2. Baik, langsung saja. Keutamaan cinta Nabi dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Keutamaan cinta Nabi dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Yang artinya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Keutamaan cinta Nabi dalam qaul ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma kathural ud'iya'u tulibu bil burhan. Artinya, tatkala banyak orang yang mengklaim mencintai Allah, mereka dituntut untuk mendatangkan bukti. Keutamaan sahabat dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwanan wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Yang artinya, juga bagi para fuqara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridhaannya, dan karena menolong Allah dan Rasulnya, maka itulah orang-orang yang benar. Keutamaan sahabat dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Man sabba athabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Yang artinya, barang siapa yang mencela sahabatku, maka atasnya laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat seluruh umat manusia. Keutamaan sahabat dalam qaul ulama. Idza dzukira ashabi fa amsiku wa idza dzukiral qadaru fa amsiku wa idza dzukiran nujumu fa amsiku. Yang artinya, jika sahabatku diperbincangkan, maka tahanlah diri. Jika masalah takdir dipersoalkan, maka tahanlah diri.
Dan jika ramalan bintang-bintang dibicarakan, maka tahanlah diri. Keutamaan basmalah dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, zat yang telah menciptakan. Keutamaan basmalah dalam hadis. La wudu'a liman lam yadhkurismallahi ta'ala alaihi. Yang artinya, tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Keutamaan basmalah dalam qaul ulama. Wahada huwa satru wal hijabu bainal muslimina wa baina aduwihim asyaitonir rajim. Yang artinya lafaz ini atau basmalah adalah tutup dan penghalang antara kaum muslimin dengan musuhnya, yaitu syaitan yang terkutuk. Keutamaan Al-Quran dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Keutamaan Al-Quran dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Keutamaan Al-Quran dalam qaul ulama. Qala Yahya banu Yahya, tafdilu ba'dil Qur'ani ala ba'di khoto'ah. Yang artinya, mengunggulkan sebagian Al-Quran atas Al-Quran yang lain adalah salah. Keutamaan ulama dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Keutamaan ulama dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulama'u warathatul anbiya'i. Artinya, ulama adalah pewaris para nabi. Keutamaan ulama dalam qaul ulama. Laulal alama'u la soron nasi mithlal bahaimi. Yang artinya, jika tidak ada ulama maka manusia bagaikan binatang. Keutamaan tawasul dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilati wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah sebuah perantara untuk sampai kepada Allah, dan berjihadlah kalian di jalannya, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Keutamaan tawasul dalam hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innahu lam yanzil bala'u illa bidambi wala yukshafu illa bitawbati qad tawajjahul qaumu bi ilaika limakani min nabika. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya malapetaka itu tidak turun kecuali karena dosa dan tidak akan disirnakan melainkan dengan taubat. Kini kaum muslimin bertawasul kepadaku untuk memohon kepadamu karena kedudukanku di sisi nabimu. Keutamaan tawasul dalam qaul
dalam qaul ulama. Faslu fir rajuli idza khudira anil Haythami ibni Hanashi qala kunna inda Abdillahi ibni Umar radhiyallahu anhuma fakhdhirati rijluhu faqala lahu rajulun udhkur ahubban nasi ilaika faqala ya Muhammadu faka'annama nasyita min iqal, yang artinya pasal tentang kaki terkena mati rasa. Dari Haisam bin Hanashi berkata, kami bersama Ibnu Umar, tiba-tiba kaki beliau terkena mati rasa, maka salah seorang yang hadir mengatakan kepada beliau, sebutlah orang yang paling engkau cintai. Lalu Ibnu Umar berkata, ya Muhammad. Maka seketika itu kaki beliau sembuh. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada salah kata dalam pengucapan saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.